Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ibu-ibu pengajian yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah. Pada siang ini Allah memberikan kesehatan kepada kita, terutama diselamatkan dari virus corona. Dan semoga selamanya kita diselamatkan dari virus corona dan virus yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita ingin membahas tentang Muharraman, yang pada khususnya kita bicarakan tentang Asyura. Kita akan dengar itu ada Asyura yang orang mengadakan acara, ada santunan, ada pengajian, ada puasa. Itu yang kita dengar ya. Maka kali ini kita akan bicarakan tentang Asyura. Dari mana datangnya Asyura dan amalan apa yang dilakukan pada hari Asyura itu. Dalam hadis yang riwayatkan Imam Bukhari, hadis yang ke 2004, diceritakan begini. Ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, yakni ketika hijrah ke Madinah, pada bulan Muharram tanggal 10 itu mendapatkan orang-orang Yahudi di Madinah itu melaksanakan puasa. Baik itu Yahudi Khaybar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, semuanya berpuasa. Nah, karena mereka puasa rame-rame, Rasulullah bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian ini puasa pada tanggal 10 Muharram?" Apa jawabannya orang-orang Yahudi? Ini merupakan hari yang baik, di mana Bani Israel, yakni umatnya Nabi Musa, itu diselamatkan dari musuhnya. Yaitu musuhnya siapa? Fir'aun. Ini Fir'aun itu mengejar Nabi Musa, Nabi Musa ini sampai kepada Laut Merah, tidak ada jalan untuk lari, karena di depan itu adalah lautan, di belakang adalah musuh dan Fir'aun dengan tentaranya. Lalu Allah merintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut pecah menjadi dua, dan Nabi Musa dan umatnya lewat, dan setelah itu Fir'aun mengejar dan air kembali lagi, dan menjadi selamat Nabi Musa, dan Fir'aun dan tentaranya mati. Nah, itu bertepatan pada tanggal 10 Muharram atau Asyura. Itu disebut namanya hari yang baik. Lalu apa katanya Nabi Muhammad? Saya lebih berhak daripada kalian untuk menghormati Nabi Musa, untuk merayakan kemenangan Nabi Musa, dan merayakan tentang keselamatan Nabi Musa dan umatnya dari kejaran musuhnya, yaitu Fir'aun. Lalu Rasulullah itu berpuasa dan menyuruh sahabat-sahabat yang lain itu untuk berpuasa. Itu awal sejarah tentang puasa Asyura. Jadi berarti kalau sampai itu puasa besok, itu berarti apa? Berarti sampean itu mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi sendiri berpuasa, dan Nabi menyuruh sahabat untuk berpuasa, dan sahabat semuanya berpuasa. Kecuali ibu-ibu yang baru melahirkan atau datang bulannya. Alhamdulillah. Lalu bertanya kepada kita, kira-kira apa bonus yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa pada hari Asyura, pada tanggal 9 Muharram itu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah ditanya tentang puasa di hari Asyura. Tentang puasa di hari Asyura. Apa Rasulullah? Yukaffiru sanatal nadiyatah. Kata Rasulullah, akan menghapus dosa-dosa yang setahun yang lalu. Dosa-dosa kecil. Maka kata para ulama dalam surahul hadis, datang salah hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis ini adalah dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan. Jadi kalau dosa ngerasanya orang, walaupun puasanya nggak terhapus, atau dosa punya utang nggak bayar, ya nggak terhapus gitu ya. Atau ya bertengkar dengan mertuanya juga nggak kehapus. Atau nyakitin kedua orang tuanya juga nggak kehapus. Dosa-dosa kecil lah, itu yang kehapus. Misalnya lupa kita ini tidak perhatian dengan orang dan sebagainya, itu yang diampuni katanya ulama hadis. Lah, yang disampaikan begini oleh saya sebelum saya lebih lanjut. Jadi yang pertama, awal perintah itu
melaksanakan puasa Asyura itu adalah asbabul wurud dalam ilmu hadis namanya, karena Rasulullah itu berpuasa. Kemudian yang kedua yang ingin disampaikan di sini, kalau orang yang berpuasa ini 1 tahun puasa di Asyura, maka dosa yang lalu itu diampuni. Apakah berarti kita harus ngulangin lagi berpuasa nanti tahun depan puasa lagi? Dan ditambah lagi katanya kalau puasa Ramadan dan katanya dosa-dosa diampuni. Kalau tahun di bulan Ramadan dosa-dosanya diampuni. Kalau begitu nggak usah sholat ya katanya. Puasa saja. Bukan begitu logikanya. Itu bonus dari Allah setelah melaksanakan kewajiban kita. Puasanya sudah sempurna, sholatnya sudah sempurna, lalu ditambah dengan puasa Asyura dapat bonus, diampuni dosa. Sama dengan kita pergi ke toko, beli 2 dapat 1 bungkus, kan gitu ya. Lalu bilang saya nggak usah beli, minta bungkusannya aja, ya nggak begitu. Bukan begitu. Jadi kita ini tetap harus beli 2 baru ada bonus. Sama dengan kita ini dapat bonus dosa-dosa diampuni apabila puasa Asyura ketika sholatnya sudah sempurna, puasa Ramadannya sudah sempurna. Pernah saya itu ditanya dulu, tapi agak lama. Tanya begini, kalau sholat di Mekah itu kalau sholat di Madinah sama dengan 1000 kali. Kalau sholat di Mekah, di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali. Berarti kalau kita sholat di Mekah sehari semalam, berarti sama dengan 100.000 hari. Wah. Kalau 1 minggu, wah. Berarti kalau pulang ke Indonesia, terutama kalau sudah umurnya tua, kayak saya, umur sudah 51, berarti nggak usah sholat lagi, kita cukup sholat di Mekah. Karena diakumulasi sudah berapa? Kalau itu dihitung berapa tahun? Nah, itu logika yang dia bangun. Berarti nggak usah sholat karena sudah dapat akumulasi di Mekah. Nggak begitu logika. Artinya Allah memberikan bonus kepada kita ketika sholat sempurna 5 waktu. Lalu ketepatan Allah diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah umrah sehingga kita bisa melaksanakan Masjid Nabawi, maka otomatis kita akan mendapatkan lipatan 1000 kali. Kalau kita mendapat kesempatan sholat di Masjidil Haram dapat lipatan berapa? 100.000 kali. Sama dengan begini, kita ini oleh Allah diberikan kemudahan untuk berpuasa besok pada tanggal 10 Muharram atau Asyura, maka dapat bonus dosa-dosa diampuni, tapi setelah sholat dan puasa Ramadannya tuntas. Alhamdulillah. Kira-kira mau puasa nggak besok-besok ini? Insyaallah. Lah. Tapi ulama itu, terutama Imam Asy-Syafi'i misalnya yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Muhadzab, dan juga oleh Imam Ahmad dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, itu disunatkan puasa ini bukan hanya tanggal 10, juga tanggal 9. Jadi misalnya Asyura ada Tasu'a. Tapi kalau umpamanya puasa besok tanggal 10 saja nggak apa-apa, sudah dapat pahala. Tetapi kalau kita ini lebih baik kalau disambung dengan tanggal 9. Kenapa begitu? Karena hadis diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang ke-2002 itu ceritakan begini. Rasulullah menyatakan begini, kalau aku hidup sampai tahun depan, maka akan kupuasa tanggal 9. Maka berangkat dari hadis ini berarti kita ini disunatkan puasa tanggal 10 dan tanggal 9. Maka teman-teman, ibu-ibu itu bisa puasa mulai hari ini. Ya, untuk saya sendiri bukan pamer. Juga hari besok, karena saya mengikuti yang disunatkan puasa Tasu'a tanggal 9, Asyura tanggal 10. Alhamdulillah. Nah, tapi yang paling penting ini bukan puasanya, tapi berarti apa? Kita itu melatih diri mentaati Rasulullah. Jadi niatnya kita mentaati dan kita melatih diri untuk menteladani Rasulullah dengan tulus ikhlas. Maka karena itu dari puasa ini
Kita bisa menteladani dengan bertetangga yang baik, menteladani dengan suami yang baik, menteladani baik dengan anak-anak, baik dengan teman. Kita menteladani kejujuran Rasulullah, kita belajar jujur, kita belajar amanahnya Rasulullah. Kita itu yang terpenting. Yang penting kita akan meniru iman Rasulullah, meniru ibadah Rasulullah, meniru akhlak Rasulullah, dan meniru segala tindakan dan amal perbuatan Rasulullah sebagai alat kita ini tadi itu melatih diri puasa di tanggal 10 Muharram atau Asyura. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan ada tradisi di masyarakat itu menyantuni anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Ada hadis yang menurut ulama ahli hadis ini hadisnya itu tidak sahih, bahkan katanya maudhu, yang ada dalam kitab Tamyiul Ghafilin yang dikarang oleh Imam Asy-Syamarqandi, hadis ke-212. Itu jelaskan bahwa hadis itu, dengan hadis jelaskan bahwa orang yang mengusap kepalanya anak yatim pada tanggal 10 Muharram maka dosa-dosanya diampuni dan derajatnya diangkat sejumlah rambutnya anak yatim. Jadi cari rambut yatim yang rambutnya banyak, yang botak-botak jangan diusap. Itu ada yang menyatakan hadisnya itu dhaif. Itu diikuti oleh Imam Asy-Syamarqandi dalam kitabnya Tamyiul Ghafilin hadis hadis ke-212. Dan itu yang menjadi tradisi. Nah, kalau tanggal 10 kadang mengadakan acara dipanggillah anak-anak yatim. Nah, kayak kemarin bukan tanggal 10 ya, saya ngisi pengajian di Ranuyoso itu. Pengajian kolosal itu, ibu-ibu yang hadir sekitar 700. Kenapa saya bisa tahu? Karena kotak makan itu 650 itu nggak cukup, harus mencari tambahan, berarti kan lebih. Itu lalu mendatangkan anak yatim yang jumlahnya 48 kalau enggak keliru, lalu diberi amplop, semuanya memberi amplop. Nggak tahu ada isinya atau tidak, yang jelas sudah diberi gitu ya. Nah, itu kan membiasakan itu. Sebenarnya itu berangkat dari hadis ini, tetapi ada hadis yang sahih yang hampir isinya sama. Begini ceritanya. Itu dalam hadis ya yang meriwayatkan Imam Ahmad, ada sahabat datang kepada Rasulullah. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau saya ini dinasihat tentang hal yang baik, saya tidak tergerak untuk berbuat baik. Kalau saya diajak untuk beribadah, saya tidak mau untuk beribadah. Bahkan saya untuk beribadah itu malas. Sholat itu malas, puasa malas, tahajud malas, duha malas, ikut rutinan malas, ikut jamaah malas, ikut pengajian malas. Tapi kalau berbuat maksiat itu rasanya senang. Itu sahabat mengaku kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyatakan, in aradtah talyina qalbika famsah fatimil miskina wamsah ra'sal yatimi au kama qala. Kata Rasulullah, kalau kamu ingin melembutkan hatimu, talyina qalbika fatimil miskina, maka kamu membantu menyantuni fakir miskin. Wamsah ra'sal yatimi, dan kamu mengusap kepala anak yatim. Itu hadisnya sahih. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Ulama hadis menjelaskan, surahul hadis, ulama-ulama yang ahli menerangkan hadis menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada orang itu merasa hatinya keras, dia tidak senang berbuat baik, justru lebih senang untuk berbuat maksiat, maka dia usahakan di antaranya dia menyantuni fakir miskin. Ya, dalam konteks bahasanya Rasulullah, fatimil miskinah, beri makan fakir miskin. Mungkin kalau ternyata dia butuh baju, kita beri baju. Kalau dia butuh beras, beri beras. Kalau kita butuh mungkin pendidikan, harus kita berikan pendidikan. Mungkin zaman sekarang ini ya beri beasiswa. Juga anak yatim, ya kita bantu. Yang lebih parah lagi, kita kan hanya setahun sekali ingat pada anak yatim, pada bulan Muharram. Padahal anak yatim itu makannya tidak setahun sekali, setiap hari kan gitu ya. Perlunya uang tidak setahun sekali, tapi setiap kita harus menyantuni anak yatim.
Nah, yang ketepatan punya kelebihan harus menyantuni, memberikan uang, memberikan baju, memberikan beasiswa. Nah, zaman sekarang ini kan banyak ada panti asuhan begitu ya, yang memberikan pendidikan. Ada yang modelnya panti asuhan, membuat panti asuhan. Kayak milik Sudogiri itu ada panti asuhan milik Sudogiri di Tempe. Kemudian ada milik NU, kemudian milik Muhammadiyah yang saya lihat itu. Ada yang milik pondok pesantren pada khususnya. Seperti kayak saya pondok Penal Quran, saya menyiapkan panti asuhan untuk anak yatim yang usianya lebih sudah MTS ya. Sebenarnya sudah tidak yatim lagi sih gitu kan. Siapa yatim itu? Anak yang meninggal ayahnya atau meninggal kedua-duanya dan umurnya belum baligh. Kalau laki-laki itu belum umur 9 tahun dan belum mimpi basah, untuk perempuan belum umur 9 tahun dan belum haid, itu disebut anak yatim. Tapi kalau sudah dia itu baligh, bukan anak yatim lagi, tapi kategori miskin, termasuk kategori yang tidak punya. Nah, banyak orang itu modelnya ada dibentuk panti asuhan yang mereka didik mulai dari ngajinya, kemudian belajar pendidikan formalnya, kemudian pakaiannya, kemudian aktivitasnya, itu dibentuk nama dalam bentuk panti asuhan. Ada panti asuhan secara khusus, ada yang digabungkan dengan panti asuhan dan sosial, ada panti asuhan kumpul dengan pondok pesantren. Ada yang modelnya yatim mandiri, diantarkan ke rumah. Di Lumajang itu ada lembaga namanya panti yatim mandiri. Jadi dia persilakan diam dengan ibu dan tinggal dengan ibunya atau dengan saudaranya, dan dipersilakan dia itu memilih sekolah sendiri, persilakan dia mondok yang dia pilih, lalu dia bulan, disebut namanya yatim mandiri. Itu adalah kreasi. Tapi yang jelas, orang yang suka membantu anak yatim, oleh Allah akan ditinggikan derajatnya dan akan diampuni, dimasukkan ke dalam sorga, dan sorganya tidak tanggung-tanggung. Itu bersama Rasulullah. Nanti itu derajatnya berdekatan dengan Rasulullah. Saking mulianya orang yang menanggung anak yatim itu. Kenapa? Karena zaman Rasulullah banyak orang yang menjadi yatim. Karena Rasulullah itu harus berjuang menegakkan ajaran Islam. Kemudian dapat gangguan dari orang-orang musuh Islam, sehingga terjadi perang dan banyak orang-orang yang meninggal. Banyak ibu-ibu, bapak-bapaknya meninggal di medan tempur, akibatnya banyak orang-orang yang kategori yatim. Banyak anak kecil yang menjadi yatim. Sehingga Rasulullah itu prihatin dengan orang yang yatim itu, yang hidupnya menderita itu. Lalu Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ana wa kafirul yataimi hakada fil jannati." Asyara bi syabati wal usta wa farraja bainahuma. Kata Rasulullah, orang yang suka menyantuni anak yatim, orang yang suka memelihara anak yatim, yang ikhlas karena Allah dan melakukan dengan baik, nanti di sorga itu bersama saya seperti antara jari telunjuk dan jari tengah. Saking berdekatan. Itu hadisnya sahih, riwayatkan Imam Bukhari. Wa farraja bainahuma syai'a, hanya dipisah sedikit. Itu saking agungnya. Tetapi sekali lagi, menyantuni anak yatim, kita itu membantu anak yatim betul-betul ikhlas karena Allah. Terutama ibu-ibu. Ya, di sini ada anak yatim yang ngaji ini. Atau ibunya ya, kita harus menyayangi. Itu yang pertama. Tetapi mohon maaf, ini kalau saya kasar ya, redaksi saya salah, mohon maaf. Ini saya ingin lanjutkan. Begitu ketepatan yang umpamanya ibu-ibu mempunyai anak yatim, ya, ketepatan dia mempunyai anak yatim harus mempunyai semangat hidup, semangat juang. Anaknya disekolahkan sampai jadi orang pintar. Karena sejarah banyak orang-orang yang yatim punya semangat juang itu, anaknya menjadi orang hebat. Siapa di antaranya yang paling terkenal? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya ayah namanya Idris. Nah, si ayah ini meninggal ketika Imam Syafi'i ini masih kecil, meninggal. Lalu ibunya berpikir begini, suami saya ini kan keturunan Rasulullah.
Nah, dia tinggalnya di mana? Di Palestina, di Gaza. Apa katanya? Anak saya harus ngaji, harus pinter. Akhirnya dimondokkan belajar bahasa Arab selama 2 tahun. Setelah pintar bahasa Arab, lalu dimondokkan ke Madinah, belajar kepada Imam Malik bin Anas, atau orang lebih kenal namanya Imam Al-Maliki. Akhirnya alim sampai menjadi ulama besar. Dan berhenti, kembali lagi itu menjadi ulama, mengajar lagi, dan sampai sekarang terkenal yang namanya Imam Asy-Syafi'i, yang namanya lengkapnya apa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada lagi, siapa lagi? Yang paling terkenal di Indonesia siapa? Namanya apa? B.J. Habibie. B.J. Habibie itu anak yatim, tapi ibunya punya semangat, disekolahkan. Akhirnya dia pintar, juara, kemudian dapat beasiswa di SMA, juara lagi dapat beasiswa di ITB, juara lagi dapat beasiswa ke Jerman. Pada akhirnya dia itu orang Indonesia pertama yang ahli di bidang pesawat terbang. Dia mendirikan pabrik di Indonesia, mendirikan pabrik pesawat terbang, mendirikan pabrik kapal laut, dan pada akhirnya juga jadi wakil presiden dan jadi presiden. Itu anak yatim. Banyak orang-orang dari anak yatim itu ketika ibunya punya semangat hidup memperjuangkan anaknya, maka menjadi orang yang sukses anaknya. Dia itu yang sebelumnya dia itu menerima pemberian, tapi akhirnya menjadi suka memberi. Kenapa? Karena berkat ketangguhan dia, kesungguhan dia menjadi orang tua. Jadi artinya ada keseimbangan, yang punya kelebihan memberi, yang kekurangan harus berjuang. Itulah satu sisi kita ini dianjurkan untuk bersedekah. Rasulullah menganjurkan kepada kita, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah dapat menghilangkan bala. Allah mengajarkan kepada kita, orang yang sedekah 1 kali akan dibalas 700 kali lipat. Tapi Rasulullah menyatakan orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Berarti yang menerima harus iffah, harus mampu menjaga diri, tapi yang punya kelebihan itu harus memberi. Yang punya kelebihan jangan memberi kalau diminta. Karena banyak orang-orang yang tidak mampu tapi menjaga nama diri tidak minta. Saya kira mereka itu kaya, ya sabuhumul jahil aghniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang enggak paham mengira dia kaya karena mampu menjaga diri. Nah, saya nonton sebuah film di WA itu di luar Jawa. Ada anak kecil, mungkin sama juga melihat kalau yang di WA itu ada anak kecil ya usia TK, bapaknya meninggal, ibunya sakit. Terus kakak perempuannya kecil juga sakit, adiknya masih kecil. Jadi anak TK apa? Pagi-pagi harus ngerawat ibunya, adiknya, mbaknya, kemudian sekolah untuk menyambung hidup. Setelah sekolah dia itu dari TK bekerja di tetangga, dia metik buah-buahan. Coba bayangkan. Itu oleh Allah diberikan ujian. Sementara kita oleh Allah diberikan kemudahan, walaupun tidak kaya tapi paling tidak untuk makan cukup. Bisa kumpul dengan anak-anak, yang ketepatan suami masih hidup, suaminya masih hidup, walaupun rotok-rotok kerang sedikit gitu ya. Iya, saya baca laporan koran dan juga saya baca laporan di sebuah TV swasta yang terkenal bahwa di Indonesia itu ada satu tempat di satu kabupaten, setiap hari ibu-ibu itu antri untuk cerai yang jumlahnya setiap hari ini 150 orang rata-rata. Akibat kemiskinan, akibat corona. Saya baca, dan itu juga di TV swasta yang viral. Nah, semoga itu tidak terjadi di Lumajang, terutama khususnya di Jatisari. Karena memang realitas ini memang terbalik, Bu. Kalau kalau suaminya ini kaya, banyak uangnya, punya jabatan jadi bupati, biasanya istrinya tambah setia. Iya, Pak ya? Iya, pagi-pagi suaranya lembut gitu ya. Ditawarin suaminya, minta teh, ditawarin, minta kopi, ditawarin. Terakhir ditawarin juga mimik susu juga gitu kan. Tapi kalau sudah mulai miskin, berhenti tidak punya jabatan, sudah utangnya yang ada, sakit-sakitan, biasanya ditinggal. Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Kecuali perempuan terbalik, Bu. Jadi
ini terbalik. Suami itu makin miskin itu makin setia sama istri. Biasanya pun dimarah-marahin tenang aja. Tapi biasanya makin kaya itu makin nolah-noleh. Jadi sudah biasanya kalau malam minggu sudah nggak di rumah, ke mall, ke kafe gitu. Makin kaya itu makin tidak bisa, sulit dipegang, kecuali kecuali bapak-bapak yang mendapatkan rahmat dari Allah, yang setia kepada istri dan anaknya. Jadi terbalik. Suami ini makin miskin, makin setia, makin kaya, mengkhawatirkan. Nah, suami istri terbalik. Makin kaya suami, makin setia, makin miskin, makin cerewet. Nah, maka berangkat dari ini, mari kita bersama-sama di momen Muharram ini, mari kita bersama-sama yang punya kelebihan, kita bisa mendermakan, yang punya kekurangan, mari kita berjuang, zahir dan batin. Bangun malam tahajud, minta kepada Allah, karena Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Kaya. Kalau Allah memberikan rezeki ada yang nggak ada yang sulit. Kan begitu Bu ya? Nah, tapi waktu siang hari bekerja keras. Jangan dikira orang-orang yang kaya itu santai. Saya ini dalam hidup ini yang tinggal di Lumajang ini banyak teman. Baik teman di Lumajang sendiri, di Surabaya, di Jakarta, bahkan punya teman di luar negeri. Makin kaya orang tuh makin sibuk. Ditemu aja sulit, ketemu dengan istrinya jarang. Jarum super suka pergi. Sementara yang nggak kaya tuh banyak di rumah santai-santai, ngerokok, tenang aja kayak nggak ada beban gitu ya. Nah, begitu pun ulama besar, subhanallah, mereka tuh sibuknya bukan main. Saya tidak menjadi ulama besar, saya tidak menjadi orang-orang yang, tapi hidup rasanya sudah kayak ritmenya rapat sekali. Saya tadi malam tidurnya jam 12 karena acara. Tapi jam 2:30 harus bangun. Jam 2 harus bangun, jam 3 bangun, kemudian sholat, sahur, kemudian pergi ke menal Quran, baca kitab sampai siang menemani anak-anak, sampai tadi acara zuhur, Jumat ngimamin. Selesai Jumat mau berangkat ke sini, harus menyelesaikan persiapan di pondok menal Quran. Ngebut ke sini ketemu dengan sampean ini ya. Ya. Setelah ini pulang saya harus nanti jam 4 itu nguji tesis. Nah, saya harus mempersiapkan diri setengah 4 harus siap sudah. Nah, nanti maghrib saya harus bersama. Kemudian isya pengajian lagi sampai malam. Begitu hidupnya. Jadi kalau meleset sedikit kayak tadi sudah mau ditinggal oleh sampean ini. Sudah diancam, sudah mau. Ya begitu kehidupan. Gitu. Dengan istilahnya telepon, kok nggak pulang balik pagi ya nih, saya mau pengajian ke Jatisari. Nanti ketemu nanti malam, bukan nanti sore, tapi nanti malam. Setelah pulang pengajian yang kedua setelah Isya, gitu coba bayangkan. Nah, maka karena itu saya kembali kepada permasalahan yang semula. Itulah maka nanti kita di bulan Muharram mari kita diisi dengan tasyakuran. Ya tasyakuran dengan kita baca Al-Quran, tasyakuran kita dengan tahlilan, kemudian mendermakan sebagian harta pada fakir miskin, dan kita ngusap kepada anak yatim. Mengusap kepala ini sebagai simbol, bukan usap tok tak ada lampena. Tapi orang ngusap gitu kan. Artinya apa? Menunjukkan rasa kasih sayang. Bersyukurlah. Saya selalu kalau melihat orang anak yatim, saya melihat orang miskin yang di bawah saya bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya hidup sampai sekarang sehat dan saya merasakan itu karena saya punya saudara 7 Bu. Saya punya saudara 7. Masih kecil semua, cuman kakak saya yang besar itu ayah meninggal. Ayah meninggal. Coba, ketika meninggal itu ceritanya saya nggak ingat itu. Ibu nangis begini. Anak saya 7, laki-laki 4, perempuan 3. Saya tidak mikir makannya, karena kalau dia ada manusianya mesti ada rizkinya. Tapi yang saya tangisin bagaimana mengatur anak yang 7 itu. Laki-laki 4, perempuan 3. Itu yang ditangisin oleh ibu saya. Ya memang sebelumnya biasa ibadah dia. Akhirnya apa? Ibadahnya tambah patang. Dia jam 11 malam sudah sholat sampai jam 10 siang. Dia sholat, kemudian bekerja untuk memberikan kehidupan yang 7 anak itu. Nah, ketepatan kakak saya yang pertama itu baru pulang dari Arab Saudi, baru lulus dari Jamiatul Imam Muhammad bin Sa'ab di Riyadh.
Dia sudah menikah. Lalu adik kakak perempuan saya menikah. Nah, tinggal saya. Saya itu pada waktu itu masih di Jakarta kuliah. Nah, juga nggak dikirim. Adik saya masih di Madura. Lah kakak saya itu untuk menghidupin adik-adiknya. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan ibu juga beribadah, berdoa, berjuang dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah ketujuh-tujuhnya itu selesai. Ya di antaranya saya. Itu semuanya apa? Berkat perjuangan ibu-ibu. Dan saya dengan ibu-ibu ini mengucapkan terima kasih. Saya membayangkan, saya jadi perempuan satu hari aja enggak. Apalagi sampai seumur hidup. Saya membayangkan, saya kalau istri saya itu kelihatannya sudah marah-marah pada anak saya cuma pergi, saya lihat gitu. Marahnya apa? Kalau suruh ngaji nggak mau. Saya coba istri saya ini seminggu ada acara. Berkenaan dengan kuliahnya dia ada acara ke Singapura, Malaysia, ke Thailand. Saya mengganti selama seminggu di rumah. Pusing saya. Padahal hanya nanganin 2 anak. Yang 2-nya sudah ada di pondok. Satunya di Tambak Beras, pada di Sidogiri, satunya ada di Mesir. Sekarang tinggal 1. Coba bayangkan. Pagi, jam subuh sudah harus bangunin untuk sholat subuh. Saya itu ngajarin ngaji. Setelah itu mempersiapkan mandi sekolah. Siapkan, berangkat sekolah. Datang sekolah harus ditungguin untuk ngaji. Kalau nggak mau harus dimarah-marahin. Setelah itu diantarin ke sekolahan. Murid harus dicari untuk mandi ngaji. Saya akhirnya kapan mau belajarnya saya gitu. Kapan mau nulis makalahnya. Sumpah saya. Belum lagi ini hanya belum lagi harus mencari makannya itu belum lagi itu. Hanya ngurusin mandinya, ngurusin ngajinya. 2 saja sudah sumpah saya. 1 minggu tuh. Saya bilang, saya teleponin, kapan kamu mau pulang? Saya bilang, belum selesai. Aduh, sumpah juga ini. Seminggu gak ada kerjaan lain, hanya ngurusin anak 2 itu sudah sumpah. Saya bilang, hebat juga perempuannya, saya bilang begitu. Nah, ya itulah, maka bersyukurlah kepada Allah. Kesimpulannya begini, saya ingin mendengarkan pertanyaan karena sudah minggu yang Jumat yang lalu saya sudah nggak ngajar ya, nggak kesini Jumat yang lalu. Artinya begini, mari kita bersama-sama ini menteladani Rasulullah. Di antara menteladani Rasulullah itu adalah puasa di Asyura dan juga Tasu'a. Kemudian menteladani Rasulullah menyantuni fakir, miskin, dan menyantuni anak yatim dan menyayangi anak yatim. Semoga dengan perilaku ini adalah bentuk syukur kepada Allah. Sehingga Allah memberikan nikmat kepada kita dan nikmat ditambah dan ditambah. Sehingga kita ini yang ketepatan masih punya suami, semoga suaminya diberikan umur panjang, sehat, rizki yang lancar, setia kepada istri dan anaknya. Yang ketepatan Allah takdirkan sudah suaminya meninggal, semoga diberikan kesehatan, diberikan rizki yang mudah, diberikan ketenteraman hati, dan anaknya soleh dan solihah, bahkan muslih dan muslihah. Artinya anaknya baik dan mampu memperbaiki orang lain, sehingga orang tuanya merasa bahagia, merasa bangga. Doa yang dia baca setiap hari terima oleh Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah keluarga yang menyenangkan, yang ibu-ibu mempunyai suami yang menyenangkan, yang bapak-bapak mempunyai istri yang menyenangkan, dan anak keturunan yang menyenangkan, dan dijadikan diri menjadi imam orang-orang yang bertakwa. Inilah yang bisa kita sampaikan pada siang ini sebagai pengantar dialog untuk ibu-ibu berkenaan dengan masalah Asyura atau masalah yang lain. Yang penting saya ingin mendengarkan secara tuntas. Dan pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab kalau saya bisa, kalau enggak ya enggak saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan Ibu. Identik dengan bulan yang santunan, gitu. Iya. Apakah di bulan-bulan yang lain jika menyantuni anak yatim itu pahalanya beda dengan bulan Asyura? Jadi yang ingin sampaikan yang pertama, bahwa hadisnya itu umum kita untuk menyantuni anak yatim, terutama hadis yang sahih. Rasulullah menyatakan, anak wa kafil yataini hakadha fil jannah asara bi syabawati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim nanti di sorga itu kumpul
jaraknya seperti antara jari telunjuk dengan jari tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah dan yang contohkan Rasulullah ini sepanjang tahun kita ini suruh menyantuni anak yatim. Karena yatim itu perlu bantuan makanan, bantuan baju, bantuan biaya pendidikan ini tidak setahun sekali tapi setiap hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, momen Muharram itu merupakan momen untuk memperbarui semangat membantu anak yatim dan fakir miskin. Karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan tentang menyantuni anak yatim di bulan Muharram, walaupun hadisnya ada yang dhaif. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, Muharram itu termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang itu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan nanti Rajab. Nah, katanya ulama, Ashhurul Hurum ini ada bulan yang mulia. Orang yang berbuat baik di Ashhurul Hurum ini akan diberikan oleh Allah pahalanya berlipat ganda di bulan-bulan yang dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka karena itu kita ini dianjurkan untuk berbuat baik kepada anak yatim kapan saja. Tetapi perlu kita juga lebih diperhatikan di bulan Muharram. Kalau di bulan Muharram saja tidak peduli, apalagi di bulan yang lain. Itu bahasa kita ini. Di bulan Muharram saja sampai Anda ingat untuk membantu kapan saja. Sama dengan kita baca sholawat. Sepanjang tahun kita baca sholawat kepada Rasulullah. Karena perintah baca sholawat itu sepanjang waktu. Cuman ulama memberikan momen itu di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Loh, kalau di bulan Maulid aja nggak baca sholawat, apalagi di bulan yang lain. Bukan berarti hanya bulan Rabiul Awal saja, tapi ini merupakan momen untuk kita lebih banyak berbuat baik untuk anak yatim. Inilah jawaban saya. Persilakan. Setiap bulan itu kan saya dipotong bas, nggih. Dan ambil zakat itu. Langsung dari gaji. Kemudian setiap bulan itu saya menjadi donatur di BMH. Baitul Mal itu juga zakat yang itu. Ya, terus Pertanyaannya, apakah dari yang saya keluarkan itu jika kurang, nah itu apakah saya harus mengeluarkan zakat lagi? Terima kasih. Jadi kita zakat ini saya ingin uraikan dulu ya. Zakat ini kan ada zakatul mal, ada zakat tijarah. Zakatul mal itu kan ada zakatul nafsi, yakni zakat fitrah itu namanya zakatul nafs. Ada zakatul mal, zakat harta. Ada zakatul tijarah, dia pengusaha. Atau zakatul zuru, kita punya tanaman. Kemudian ada zakatul an'am, itu binatang ternak. Ada namanya zakatul mihnah, zakat profesi. Nah, walaupun ini nanti hukumnya penjelasan tersendiri. Nah, zakatul mihnah kayak ibu sebagai istilahnya pekerja kesehatan ya, baik di posisi atau di tempat yang lain, atau saya misalnya sebagai dosen dan sebagainya, itu namanya mihnah. Nah, menurut ulama kontemporer seperti kata Yusuf Qaradawi dalam kitab Fiqh Zakah, dan juga katanya Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Adilul Islam wa Adillatuhu, maka mihnah profesi harus dizakati. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau dia penghasilnya 1 tahun sama dengan harganya emas 87 gram. Kalau emas sekarang misalnya anggaplah itu per gramnya itu misalnya itu 700, kalau ternyata pendapatan kita nyampe dalam 1 tahun 50 juta, maka berarti wajib zakat. Misalnya rata-rata dia itu per bulannya mendapatkan uang berarti 50 sekitar 6 juta ya. Kalau ternyata pendapatannya 6 juta, maka ketika dalam 1 tahun berarti menyampe 50 sekitar itu, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Rub'ul usyur, 1/4-nya 1/10. Kalau bahasa sekarang 2,5%. Nah, kalau nanti ibu sudah diakumulasi, dikumpulkan dari gaji pokok, kemudian tukin, kemudian praktek. Nah, ketemu misalnya hitungannya 100 juta dalam 1 tahun.
Lah berarti ibu itu zakatnya berarti apa? 2,5 juta. Ya. Nah, sekarang hitung ibu yang dipotong oleh BAS ini berapa? Kemudian yang diberikan kepada BMH ya. BMH berapa? Kalau ternyata akumulasinya tidak nyampe 2,5 juta, berarti zakatnya belum lunas. Maka harus diberikan kepada al-mustahiqin, kepada asnaf yang 8, kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Kalau ternyata lebih ibu, ternyata pendapatan 100 juta dalam 1 tahun, ternyata zakatnya sudah 3 juta dihitung, berarti 500-nya sudah menjadi sedekah. Jelas ya? Oke. Berikutnya. Ya, silakan. Ini kan musim corona. Ya. Nah, ini banyak suami-suami yang tidak datang ke masjid pada saat itu loh Gus. Nah, gimana hukumnya jika 3 kali berturut-turut si suami ini tidak ke masjid Jumatan? Ya memang ya kita ini diwajibkan untuk sholat Jumat. Orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat tidak ada uzur yang syar'i, bukan karena dia sakit, bukan karena dia musafir yang melebihi yang mencapai 2 farsa, maka dia itu akan mendapatkan dosa besar. Nah, kesimpulannya kalau sekarang ini umpamanya dia nggak Jumatan karena sibuk, karena pekerjaan, tetap berdosa. Kenapa? Karena ada sholat Jum'ah, Allah menegaskan kepada kita ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat, faidanu dari sholatin yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai. Ketika dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segera memanggil itu dan tinggalkan pekerjaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Ada keberkahan, ada rizki dari Allah. Ada keberkahan, ada rizki dari Allah. Jadi dengan sampean itu bekerja, suami sampean bekerja dengan kerja keras, ini syariat. Tapi yang berizki siapa? Allah. Mungkin secara nominal jumlahnya banyak karena sudah ke jumlah jamnya banyak. Tapi kadang-kadang setelah uang didapatkan ternyata ada yang sakit sehingga uangnya habis. Kenapa? Nggak ada keberkahan. Setelah uangnya setelah kerja ternyata apa? Ternyata kadang-kadang nggak dibayar oleh juraganya. Kenapa nggak berkah? Nah, ada penyebab. Kadang-kadang apa? Karena dia itu tidak berkah dari Allah, sudah dapat uang, ternyata sepeda motornya nyenggol sehingga harus diperbaiki. Uangnya habis juga. Tetapi ketika kita bekerja, waktunya waktunya ibadah kepada Allah, maka oleh Allah itu rizki yang didapatkan itu diberikan keberkahan. Istrinya, wamanya dapat uang itu biasa, tapi istrinya sehat, anaknya sehat, dirinya sehat, kemudian bayarannya lancar. Kenapa? Bentuk keberkahan. Kemudian dengan tetangga baik, maka walaupun nggak punya uang, ternyata tetangganya selamatan yang beli ayam, sama-sama makan ayam. Di bulan Muharram dia nggak punya uang, ternyata tetangganya rajin membuat bubur Muharram, makan juga bubur walaupun nggak ikut buat. Iya Pak ya? Itu bentuk dari keberkahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena berkat kita dekat kepada Allah, syariat bekerja, tapi secara hakikat Allah memberikan rezeki sehingga apa? Dapat mudah dengan dapat pekerjaan. Yang ketepatan yang kerjanya nebang ternyata mendapatkan tebangan. Yang ketepatan berdagang ternyata mendapatkan dagangan. Siapa yang memberi? Allah. Cuman syariatnya sebab musababnya dengan apa? Mendapatkan pekerjaan katanya orang sekarang. Maka karena itu ibu-ibu ajaklah suaminya itu untuk sholat Jumat, memenuhi sholat 5 waktu. Allah dimudahkan rizkinya dan keberkahan yang mendapatkan rizki. Kenapa? Karena ketika sholat kita minta pada Allah. Yang saya jelaskan dulu panjang lebar apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di sini ada apa? Warzuqni, berikanlah kami rizki. Rizki apa rizki itu? Katanya ulama, kullu ma yantafa'u bihin nas. Rizki itu setiap sesuatu yang diambil manfaat oleh manusia. Nah, kalau masalah harta ini paling tidak ada 4, Bu. Ada rizkun kasirun wasi'un,
Ada rizkun kasirun doyikun, ada rizkun qalilun doyikun wasi'un, ada rizkun qalilun doyikun. Ada rizkin kasirun wasi'un, rizkinya banyak dan cukup, bahkan lebih. Saya punya kenalan, nggak tahu hakikatnya, tapi yang jelas dia kaya. Rumahnya bagus, kemudian dia mempunyai klinik 2 di Lumajang. Kemudian kalau hari Jumat dia bagi-bagi memberikan makanan kepada tukang becak 200 bungkus. Kalau ada panti asuhan atau pondok minta sumbangan mesti memberi walaupun dia sedikit, tidak pernah dia nolak. Wah, anaknya pinter, dia sehat. Itu rizkun kasirun wasi'un. Nah, saya juga punya saudara, dia kaya. Dia orangnya terkenal, dia seorang dokter, dia pengusaha, penceramah, uangnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Setiap bulan dia itu mengirim kepada fakir miskin di daerahnya, di rumahnya, karena dia diam di kota, itu minimal 1 bulannya itu 20 juta. Dia sudah ada tukang baginya. Tapi tambah lama bukan tambah miskin, rumahnya tambah banyak, pondoknya tambah besar, sekolah anaknya tambah bagus. Itu apa namanya? Rizkun kasirun wasi'un. Ada rizkun kasirun doyikun, nominalnya banyak, pendapatannya banyak, dihitung dapat 25 juta gaji, dihitung pendapatan 100 juta, tapi nggak cukup-cukup. Ternyata istrinya suka belanja, pakai kartu kredit, utangnya banyak. Kemudian anaknya meler sehingga perlu dana banyak. Ya anaknya cuma 4, kalau anaknya banyak lagi. Sedikit-sedikit sakit perlu biaya obat dokter spesialis ke rumah sakit, sehingga uang yang banyak tidak pernah cukup. Jumlahnya banyak tapi nggak cukup. Kenapa? Rizkun kasirun doyikun. Ada rizkun qalilun wasi'un, pendapatannya sedikit. Mungkin satu hari dapat kerja dapat 60.000, mungkin ada 50.000 atau yang dapat 100.000. Tapi apa? Dirinya sehat, anaknya baik-baik, pinter, sekolah dapat beasiswa, ibunya nggak nuntut, istrinya nggak nuntut macam-macam, dapat uang sedikit cukup nggak kira-kira? Tentram nggak? Nah, yang paling payah yang terakhir, rizkun qalilun doyikun, uangnya sedikit nggak cukup lagi, yang banyak utang, sumpah kan hidup. Kenapa? Karena nggak beribadah kepada Allah. Maka dengan sampean itu kerja keras dengan benar dan jujur, lalu beribadah kepada Allah, maka harapan kita mendapatkan rizkun kasirun wasi'un, rizkinya banyak dan luas. Kalau tidak, paling tidak pilihan berikutnya apa? Rizkun qalilun wasi'un, sedikit tapi mencukupi. Na'udzubillah summa na'udzubillah, rizkun qalilun doyikun, gak cukup. Kenapa? Sudah miskin, tidak beribadah kepada Allah. Aduh, ini celaka di atas celaka itu ya. Wahnan ala wahnin, derita di atas derita. La nasiba fid dunya wala nasiba fil akhirah. Di dunia hidupnya menderita, di akhirat lebih menderita lagi karena masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, berikutnya. Ini sudah pertanyaan sudah lengkap, tidak ada pertanyaan lagi. Kesimpulannya begini. Mari kita bersama-sama ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sudah umur tua kayak saya ini. Kalau kayak Nabi Muhammad kan tidak lama lagi. Nabi Muhammad meninggal umur 63. Saya sudah umur 51, kan tinggal 12 tahun. Itu kalau kayak Nabi, optimis sekali kayak Nabi. Kalau kayak ayah ibu saya meninggal umur 67. Nah, ada tambahan lagi berarti. Berarti 12 ditambah 4. Berarti menjadi 16 tahun. Kalau kayak ayah saya meninggalnya umur 45, sudah bonus 7 tahun. Ayah saya meninggal umur 45, kecil-kecil. Maka saya merasakan susahnya mencari uang sambil sekolah. Saya kuliah itu harus cari uang untuk menyambung hidup. Adik saya kuliah harus menyambung hidup sambil bekerja di Jakarta. Begitupun ketika adik saya kuliah di Malaysia,
untuk menyelesaikan doktornya harus bekerja. Begitupun saya merasakan penderitaan itu. Tapi saya yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita bersama-sama berusaha menjadi orang yang dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan menjadi orang yang mencintai kepada yang lebih rendah, menyayangi yang lebih rendah, menghormati yang lebih tinggi, dan mensyukuri nikmat-nikmat itu setulus ikhlas semata-mata karena itu Allah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada siang ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.